Des, kenapa kamu pergi nggak pamit? Sekarang kita pulang. Kita balik ke apartemen. Gak mau, gak betah. Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau jemput kamu sayang. Ayo kita kompromi, kita balik ke apartemen, ya? Gak mau. Ya sudah. Sekarang balikin uang dolar aku. Mana balikin? Enak saja. Uang dolar itu uang aku juga. Kurang ajar kamu, Erik. Pergi. Pergi. Kamu, Erik, kurang ajar. Pergi. Pergi. Kurang ajar banget sih. Jangan dorong. Erik, ngapain kamu di situ? Ayo keluar! Erik, mau kemana kamu, Erik? Erik! Erik! Tolong! Tolong! Maling! Mundur kamu, maling. Lo maling lo ya? Mau kemana lo? Lo mau kemana lo? Mundur! Maling lo. Mundur! Mundur kamu! Cepat, cepat, cepat. Ayo, cepat. Gas. Komplotan Erik kabur ke arah Jakarta. Di tengah perjalanan, Erik memisahkan diri dari kawanan. Erik memilih melarikan diri ke Indramayu, kemudian ke Surabaya, lanjut menyeberang menuju kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Berhenti, berhenti. Gini, kenapa bos? Udah gua bilang berhenti, berhenti. Bos, mau kemana bos? Udah jalan. Jalan. Ah! Rumah kontrakan yang dihuni Fatoya, seorang janda beranak 3 di lorong Kampung Rawabebek, Bekasi Kota, dikerumuni warga. Sebab baru saja warga menyaksikan dramatisnya peristiwa. Anak dan ibu yakni Desi dan Fatoya meregang nyawa. Lagi malam tiba-tiba langsung luka aja gitu, Mbak. Iya. Ya, Mbak. Tiba-tiba langsung berdarah aja gitu, Mbak. Apanya, Mbak? Siapa yang ditusuk, Mas? Dua-duanya, ibu saya sama adek. Sempat terjadi keributan dulu nggak? Nggak tahu, saya orang tahu tuh udah kadang geletak. Bagian mana aja, Mbak, yang ditusuknya, Mbak? Nggak tahu saya, kalau ibu saya perut. Di perut. Kalau anaknya? Kalau anaknya? Kalau adek saya, nggak tahu juga saya. Apanya yang ditusuk? Yang ngelakuin siapa, Mbak? Yang ngelakuin? Suaminya. Pakai apa, Mbak? Benda senjata tajamnya dengan apa, Mbak? Pisau. Sama? Nggak tahu saya, orang tahu-tahu udah geletak. Terus korban sekarang di mana, Mbak? Rumah sakit Ananda. Katanya yang satu meninggal. Yang meninggal siapa, Mbak? Adek saya. Dilarikan ke rumah sakit, warga sudah berupaya menyelamatkan. Namun nyawa Desi lenyap di perjalanan. Tak dapat melawan kodrat. Nafas anak kedua Fatoya itu tamat sebelum mencapai ruang gawat darurat. Desi baru 21 tahun usianya saat putus hayat. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Jakarta ditemukan sejumlah luka terbuka pada leher, kepala, dan wajah. Sementara sebab kematian korban akibat kekerasan tajam yang merobek pembuluh darah utama leher korban yang mengakibatkan pendarahan. Sedangkan ibu korban, Fatoya, mendapatkan kesempatan kedua, dirawat hingga pulih kemudian. Kesaksiannya menjadi petunjuk kunci aparat kepolisian. Pelaku teridentifikasi suami korban, bernama Erik Estrada alias David Krishna yang kini dalam pengejaran. Hampir 2 tahun polisi belum berhasil menangkap Erik Estrada alias David Krishna. Sebab selama itu pula, ternyata Erik sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.
Saya berharap Anda tidak kembali lagi. Erik merupakan residivis kasus penipuan dengan modus beragam. Mulai dari menjual jam tangan mewah palsu sampai menipu nasabah bank yang kesulitan menarik uang di mesin ATM. Tersebab ulahnya, Erik dijatuhi vonis hukuman pidana 2 tahun penjara. Menjalani hukuman di lapas Cipinang lalu mendapat remisi, Erik mendapatkan bebas bersyarat pada 31 Desember 2015. Namun selangkah kaki di luar, datanglah 2 polisi mencegat tanpa main kasar. Erik Estrada jadi tahanan polisi Bekasi Kota. Kami dari Polsek Bekasi Kota. Ada apa nih, Pak? Saya baru bebas loh. Bapak mau ngapain, Pak? Ini surat tugasnya. Loh, nggak bisa, Pak. Saya baru bebas tanpa bersyarat. Ini, Pak, suratnya loh, Pak. Anda sekarang kami tahan. Pak, sudah. Nggak bisa gitu. Pak, ini suratnya loh, Pak. saja di kantor polisi, ayo ikut. Pak, salah saya apa, Pak? Ini Atas kasus pembunuhan Desi, kamu rawa bebek. Pak, nggak bisa gitu, Pak. Pak. Ayo, cepat borgol dia. Pak, nggak bisa gitu, Pak. Pak, ini suratnya loh, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, tolong, Pak. Saya ini suratnya loh, Pak. Ayo ikut. Pak, Ayo ikut. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Erik Estrada alias David Krishna langsung digelandang ke Mapolsek Bekasi Kota. Namun bukan berarti tuntas, sebab 3 anak buah Erik yang terlibat justru masih berkeliaran bebas. Ada unsur rencana mungkin kan pelaku menghabisi nyawa istrinya. Ya, waktu rencana itu karena ada rasa kecemburuan. Pola pikirnya hanya pendek, melakukan tindakan keji saat itu, melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan, malah membunuh dari belakang, menusuk dari belakang. Pelaku residivis atau gimana? Termasuk residivis. Kasusnya? Kasus beberapa kasus penipuan dan penggelapan. Dan juga awas pelaku semua dia termasuk cendekia terhadap pencurian ATM dan sebagainya sesuai dengan pemeriksaan kami. Selain pelaku ada pelaku lainnya? Tidak terlibat. Sementara tidak ada. Hanya kita kumpulan saksi-saksi mengatakan EE atau EK yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Penyidik menjerat Erik dengan pasal berlapis meliputi pasal pembunuhan berencana KUHP, serta menggunakan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Erik mengaku menyesali perbuatan, hilaf, dan memohon maaf kepada keluarga korban. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, dia membicarakan saya sakit hati, Pak. Sakit hati? Dari mana bisa sakit hati? Karena dia waktu itu hamil sama orang lain, tapi saya menikahi, Pak. Oh, orang lain yang hamilin kamu nikahi? Setelah itu saya dikembali dan dihubungi, dan semua harta saya diambil, Pak. Oh, harta semua ambil sama keluarga itu, Pak. Terus kamu merasa kecewa? Saya kecewa, Pak, dan membunuhnya dan menyesal. Jaksa penuntut umum memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain serta menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Hingga hari Kamis 2 Juni 2016, apakah penderitaan korban akan impas? Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Hakim Agusti, menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan korban mati. Majelis Hakim yang juga beranggotakan Hakim Halimah Ponto dan Togi Pardede menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara.